Gawat, pertempuran tiada henti. Anies versus Jokowi. Dan yang dibuli, dianggap bersalah Gubernur DKI Jakarta. Memangnya 200-an ribu korban itu semuanya warga Jakarta. Terus, Gubernur Jakarta itu, apakah dia merangkap sebagai presiden? Lah presidennya kemana? Mengapa tidak mereka bully? Setelah beberapa saat, tiarap dihajar publik dan media, buzzer RP menggeliat kembali. Mereka ramai-ramai menghajar Gubernur DKI Anies Baswedan. Suara mereka bersahut-sahutan, seperti kodok bernyanyi menyambut musim penghujan. Kebijakan Anies menarik rem darurat, akan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar PSBB di Jakarta diserang habis. Jumat 11 September, @Anies dan COVID berbahaya menjadi salah satu trending topik. Sejumlah artis alias influencer juga turut mempersoalkan kebijakan Anies. Cuma caranya lebih halus, tidak langsung membuli. Orkestra nada menyerang Anies di medsos, bersamaan dengan serangan secara sporadis para menteri kabinet Jokowi. Tidak tanggung-tanggung, pasukan tempur menggeruduk Anies, dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Airlangga menuding rencana Anies menarik rem darurat sebagai biang keladi nyungsepnya indeks harga saham gabungan atau yang kita kenal dengan IHSG di Bursa Saham Jakarta. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto yang selama ini tak pernah jelas rimbanya tiba-tiba juga muncul. Dia mengingatkan PSBB di Jakarta jangan sampai menghalangi distribusi logistik. Dampaknya bisa menghancurkan produk domestik bruto atau PDB. Menteri Perindustrian Agus Gurmiwang Kartasasmita mengingatkan PSBB jangan sampai menghancurkan industri manufaktur yang kini tengah menggeliat. Di luar ketiga menteri yang membinangi ekonomi, yang paling menarik adalah pernyataan Wamenlu Mahendra Siregar. Dia mengingatkan jika PSBB dipukul rata, termasuk industri manufaktur, dampaknya ekonomi akan kolaps. Sebagai Wamenlu, tidak pada tempatnya Mahendra bicara macam begitu. Benar, dia pernah menjadi mendak pada era SBY. Dia punya kompetensi bicara, namun dengan posisinya sekarang sungguh tak elok. Akan lebih baik bila Mahendra bicara bagaimana upaya pemerintahan membuka lockdown dari lebih 60 negara terhadap Indonesia. Itu tugas pokok dan fungsi dia yang tidak kalah seriusnya. Nabok nyilih tangan. Fenomena pengeroyokan rame-rame atas Anies dalam khasanah budaya Jawa disebut sebagai nabok nyilih tangan, alias memukul tangan, meminjam tangan orang lain. Jokowi tak mau tangannya kotor dengan menyerang Anies. Dia meminjam tangan para menterinya, bahkan para buzzer, untuk menghajar Anies. Tangannya tetap bersih. Bersamaan dengan itu, Jokowi agaknya berharap publik lupa atau setidaknya tidak sadar bahwa apa yang dilakukan Anies merupakan tindak lanjut instruksinya. Dalam rapat kabinet Senin 7 September, Jokowi mewanti-wanti agar penanganan kesehatan lebih didahulukan ketimbang ekonomi. Logika yang sungguh sangat benar. Media menyebutnya Jokowi siuman. Selama ini berbagai kebijakan Jokowi selalu lebih mengutamakan ekonomi ketimbang kesehatan. Kebijakan inilah yang menjadi arena pertempuran Anies versus Jokowi selama pandemi. Anies menginginkan lockdown untuk Jakarta. Pemerintahan Jokowi menolaknya. Jokowi sampai harus mengutus Mendagri Tito Karnavian menemui Anies di Balai Kota DKI Jakarta. Tito mengingatkan bahwa kewenangan lockdown berada di pemerintahan pusat. Pemda tidak boleh mengambil kebijakan sendiri. Sepanjang pandemi, ketegangan antara pemerintah pusat dan Anies terus berlangsung. Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah menyebut Pemprov DKI tak punya dana bansos. Mensos Juliari Batubara menyebut penyaluran bansos di DKI tumpang tindih. Sementara Menko PPM Muhadjir Effendi mengaku menegur Anies karena data dan penyaluran bansos di DKI acak adut. Belakangan justru terungkap
pemerintah pusat dalam hal ini, Departemen Keuangan, berhutang besar kepada DKI. Dana perimbangan yang belum dibayarkan sebesar 6,39 triliun rupiah. Anies sudah sempat menagih dan mengeluhkannya ke Wapres Ma'ruf Amin. Perseteruan kali ini setidaknya menjadi arena pertempuran babak ketiga antara Anies versus Jokowi. Hanya saja, kali ini Anies harus ekstra hati-hati. Kendati opini politik berpihak kepadanya, namun kondisi psikologis masyarakat sudah sangat berbeda. Secara ekonomi, daya tahan publik kian melemah. Mereka terpaksa melakukan pelanggaran pembatasan karena tuntutan perut tidak bisa dikompromikan. Dampak penarikan rem darurat akan membuat konstruksi besar, apalagi bila tidak dibarengi kompensasi bagi rakyat. Rakyat bisa ngamuk, Anies akan menjadi sasaran. Sudah menjadi rahasia umum, keuangan DKI memburuk dan menyusut hampir separuh. Pemerintah pusat sejak awal tidak mau bertanggung jawab atas beban anggaran akibat kebijakan yang diambil. Jokowi mati-matian menolak lockdown karena tidak mau bertanggung jawab atas beban anggaran yang harus dipikul. Anies juga dihadapkan pada penolakan kepala daerah di sekitar DKI yang bakal terkena dampak kebijakan tersebut. Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugianto, tegas menolak rencana PSBB total. Dia minta Anies berkonsultasi dengan pemerintahan pusat. Dilihat dari panduan suara para menteri dan serangan para buzzer, sudah jelas menunjukkan kemana arah kebijakan Jokowi. Jokowi menegaskan penanganan kesehatan harus diutamakan. Ketika Anies mau menjalankan, malah diserang habis-habisan. Anies pasti tahu belaka bahwa pernyataan Jokowi tidak bisa diartikan secara harfiah, linier. Jokowi selalu melakukan hal-hal yang berbanding terbalik dengan apa yang dia katakan. Dia menyatakan akan reshuffle, tapi ternyata tidak. Dia menyatakan ekonomi akan meroket, itu artinya ekonomi akan nyungsep. Kalau sekarang dia menyatakan kesehatan harus diutamakan, maka harus diartikan tetaplah ekonomi yang diutamakan. Masalahnya Anies saat ini tidak punya pilihan lain. Rem darurat harus ditarik. Bila tidak akan terjadi crash, korban jatuh lebih besar. Terus meningkatnya pasien terinfeksi, membludaknya pasien di rumah sakit rujukan, serta sejumlah kematian yang terus bertambah, menunjukkan situasi sudah darurat tingkat tinggi. Anies harus pandai-pandai mengatur siasat. Di satu medan tempur harus melawan COVID-19 yang tidak kasat mata. Di medan tempur lain harus menghadapi pemerintahan pusat yang berada di depan mata. Bagaimana menurut pendapat Anda?